Haleluya. Shalom. 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 Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita. Malam hari ini saya percaya dimanapun kita berada saat ini kita berpencar, tapi satu hati kita, satu visi dan satu misi kita. Untuk menyenangkan Raja di atas segala Raja. Amin. Tapi saya mau semuanya dimanapun kita berada kita menari buat Raja di atas segala Raja. Amin. Gerakan tubuhmu, gerakan ekspresikan sukacitamu yang terbaik buat dia. Amin. Dia mau katakan oh betapa indahnya Engkau Tuhan. Seperti ada kata yang bisa ya Tuhan.
memuaskan hati setiap kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhanku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan kami nyanyikan haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perbuatanmu. Kami nyanyikan Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami kembali menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah dan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih indah selain berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tiada yang lebih indah selain melekat dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, membangun hubungan yang semakin intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Berkati setiap kami di tempat ini, berkati juga setiap anak-anak AOG dan sahabat-sahabat AOG dimanapun mereka berada, yang saat ini bersama-sama kami memuji dan menyembah Tuhan secara live streaming Tuhan. Kami percaya pengurapan Allah turun atas setiap kami. Kami percaya
kemuliaan Allah turun atas setiap kami dan kami percaya kasih Tuhan itu mengalir memenuhi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, kami merasakan Kau sungguh-sungguh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami mau duduk diam, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau dengar suara Tuhan, kami mau dengar isi hati Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. 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 Apa kabarnya semua? Luar biasa, amin. Oke, kita kembali berjumpa dalam ibadah live streaming pada malam hari ini. Pada malam hari ini kembali kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita mau sama-sama sharing akan firman Tuhan, oke? Malam hari ini kita mau kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita, sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Kita buka Roma 12 ayat yang ke-12. Ayat ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan buat saya secara pribadi dalam hari-hari ini ya. Dan saya percaya firman Tuhan ini juga boleh menjadi berkat buat setiap kita yang mendengarkannya malam hari ini. Amin. Nah, Roma 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, oke, sudah dapat semua ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Roma 12 ayat 12 ini ditulis oleh seorang rasul, oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Ya, kita lihat bagaimana pelayanan yang luar biasa dalam mengiring Yesus, dalam melayani Yesus. Dalam Roma 12 ayat 12 ini Rasul Paulus mengingatkan kembali kita semua bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, lalu sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hari-hari ini bukan hanya saya ya, tapi kita juga semua bersama-sama merasakan ya bahwa hari-hari ini bangsa Indonesia, Provinsi Lampung, saya rasa bukan hanya bangsa Indonesia tapi seluruh dunia ya, hari-hari ini sedang mengalami yang namanya adalah masa pandemi. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah kita duga bahwa ini akan terjadi, tetapi hari-hari ini terjadi. Amin. Dimana kita mengalami pandemi yang namanya virus COVID-19 ya. Dan akibatnya adalah sekolah diliburkan, perkuliahan juga diliburkan. Lalu banyak sekali orang-orang yang bekerja dari rumah. Bahkan saya juga mendengar ada beberapa sahabat-sahabat, ada beberapa teman-teman yang sharing, "Kak, aku sekarang udah gak bekerja lagi." Lalu saya tanya, "Terus kamu bagaimana?" Ada yang di PHK sebelah pihak tanpa gaji, tapi ada juga teman yang sharing sama saya, dia masih menerima gaji setengah. Hari-hari ini juga banyak sekali orang yang sharing sama saya, yang cerita sama saya. Ada yang merasa takut, ya sharing, "Gimana nih Kak, kita ke depannya, kapan nih Kak selesai? Gimana nih Kak kalau sampai bulan Juni?" Bahkan kita juga kalau menonton televisi, berita-berita ya, akan ada banyak sekali berita-berita yang menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang saat ini yang sedang mengalami ketakutan. Kenapa orang-orang tersebut mengalami ketakutan? Karena mereka mengalami ketidakpastian. Tapi kabar baiknya malam hari ini, Yesus adalah sumber kepastian buat setiap kita. Amin. Kabar baiknya, di dalam Yesus selalu ada kepastian. Kenapa di dalam Yesus selalu ada kepastian? Karena Yesus adalah jawaban. Amin. Yesus itu sendiri adalah jawaban. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Nah, bersukacitalah dalam pengharapan, apa itu artinya? Bersukacitalah dalam pengharapan artinya adalah bahwa kita harus meletakkan iman kita kepada Kristus. Apa itu
iman. Kita buka Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bersuka cita dalam pengharapan artinya kita harus meletakkan segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang tidak kita lihat itu kepada Kristus. Pengharapan, amin. Pengharapan, apa itu pengharapan? Pengharapan adalah suatu masa penantian di mana kita sedang menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, amin. Ada pengharapan berarti ada orang yang berjanji. Dalam Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan di sini artinya pengharapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia yang berjanji. Makanya yang membedakan kita dari orang-orang di luar sana adalah kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Tetapi orang-orang di luar sana tidak memiliki pengharapan. Orang-orang yang tidak memiliki pengharapan pasti hidupnya penuh dengan khawatir. Betul? Penuh dengan ketakutan. Karena tidak ada yang berjanji kepada dia. Tetapi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kita hidup dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita hidup dalam masa penantian di mana kita menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Itu yang membuat kita kuat. Mazmur katakan, janji-janjimu Tuhan yang menopang aku, yang membuat aku hidup. Setuju? Yang membuat saya hidup, kita semua hidup di sini. Yang membuat kita tetap bertahan, tetap bersukacita adalah karena kita memiliki pengharapan dalam Yesus. Amin. Karena kita menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Nah, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan adalah orang-orang yang mati. Hidup dengan kekhawatiran, hidup dengan ketakutan. Mati secara rohani ya. Makanya kita bersyukur kalau kita punya Yesus dalam hidup kita. Amin. Bersukacita dalam pengharapan. Kenapa kita harus bersukacita dalam pengharapan kita? Karena janji Tuhan dalam Ibrani yang 10 ayat 23. Yuk kita sama-sama buka firman Tuhan malam hari ini. Kenapa kita harus bersukacita dalam pengharapan kita? Ibrani 10 ayat yang ke-23. Firman Tuhan saya akan bacakan buat kita semua. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikan yang setia. Katakan amin. Kita bersukacita karena Yesus sumber pengharapan kita itu adalah setia. Dia yang berjanji, Dia yang akan menggenapinya. Katakan amin. Pegang firman Tuhan, ini luar biasa. Penuh dengan janji-janji Tuhan. Dia Allah yang setia. Sekali Dia berjanji, Dia akan menggenapi. Dia tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Orang-orang yang bersukacita dalam pengharapan adalah orang-orang yang rohnya atau semangatnya itu tidak terganggu dengan hal-hal yang dari luar. Katakan amin. Orang-orang yang bersukacita dalam pengharapan adalah orang-orang yang mengenal Tuhannya. Kenapa? Gak gampang loh bersukacita dalam pengharapan. Oke? Kalau kita menunggu, kalau kita menanti itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Orang-orang yang bisa bersukacita dalam pengharapan adalah orang-orang yang mengenal Tuhannya. Katakan amin. Ya kan? Dalam menanti janji-janji Tuhan, kita percaya Dia Allah yang setia, kita akan bersukacita. Orang yang bersukacita dalam pengharapan adalah orang-orang yang meletakkan imannya di dalam Kristus. Nah, orang-orang yang bersukacita dalam pengharapan adalah orang-orang yang tidak terganggu dengan hal-hal yang dari luar. Amin. Apapun yang terjadi di luar, apapun yang terjadi di sekitar kita, itu sama sekali tidak mempengaruhi spirit kita, sama sekali tidak mempengaruhi semangat kita untuk apa? Untuk menyembah Yesus, untuk mengenal Yesus, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama kita. Amin. Orang Kristen, hai kalian semua anak-anak AOG, kita harus menjadi seperti termos. Amin. Termos, tahu termos ya? Apapun yang terjadi di luar termos,
apapun yang terjadi di luar lagi dingin pakai AC 18 derajat Celcius, apapun yang terjadi di luar lagi ada musim badai dan segala macam, tetapi termos itu tetap menghasilkan air yang panas. Katakan amin. Anak-anak AOG harus seperti itu. Sekalipun hari-hari ini kita melewati hari-hari yang sukar, sekalipun hari-hari ini kita melewati hari-hari yang berat. Yang pertama mungkin kalian sudah bekerja dari rumah, atau mungkin tidak bekerja lagi, atau mungkin gaji kalian dipotong, pokoknya secara ekonomi sulit. Tetapi kita harus tetap menjadi seperti termos. Apapun yang terjadi, kita harus tetap panas. Katakan panas. Kita tetap harus on fire buat Tuhan. Kerohanian kita, semangat kita, gairah kita tidak tergantung dari luar. Kalau kerohanian kita tergantung dari luar, bos kita bilang, udah kamu di off-kan dulu, saya juga lagi gak punya uang buat bayar gaji kamu. Wah, kalau kerohanian kita, semangat kita tergantung dari luar, dipengaruhi dari luar, kita udah gak bakal bisa lagi menyembah. Setiap kita mau menyembah, aduh, gak terima gaji, aduh, aku udah dipecat, gak bisa menyembah. Kalau semangat kita dipengaruhi dari luar, gaji kita dipotong misalnya, kita udah gak bisa lagi menyembah Tuhan. Gak usah menyembah Tuhan, gak bisa lagi kita mengasihi sesama kita. Katakan amin. Teman kita telepon, gimana nih, aku juga di PHK, bagaimana nih. Kita kalau kerohanian kita tergantung dari luar, kita pasti jawabnya begini, aduh, aku gak bisa mikirin kamu, hidup aku aja udah susah. Tapi kalau kita seperti termos ya, bersuka cita dalam pengharapan, apapun yang terjadi di luar sana itu tidak mempengaruhi gairah kita, cinta kita sama Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Katakan amin. Bersuka citalah dalam pengharapan. Buat semua anak-anak AOG, tanggalkan semua kekhawatiranmu, tanggalkan semua ketakutanmu. Secara manusia kita pasti mengalami itu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus bersuka cita dalam pengharapan. Letakkan imanmu kepada Kristus. Letakkan pengharapanmu kepada Kristus. Dan janjinya ia adalah setia bagi setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Itu janjinya, amin. Percayalah Tuhan akan menolong kita. Itu janjinya, amin. Percayalah Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya bagi kita. Percayalah Tuhan akan mengangkat kita sebagai kepala, bukan menjadi ekor. Itu firman-Nya, itu janjinya. Ayo, dalam masa-masa pandemi ini, dalam masa-masa sulit ini, saya mengajak setiap anak AOG, kita bersuka cita dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Bersuka cita, jangan kendor. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11 ya, yang sebelumnya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Jangan kendor. Dalam ayat 12, bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Dan yang terakhir, bertekunlah di dalam doa. Bertekun artinya konsisten, terus menerus, tidak jemu-jemu. Berdoa, menyembah, percaya, bangun manusia rohanimu. Amin. Bangun rohmu sehingga ada masalah, ada apapun, kita tidak tergoyahkan seperti termos tadi. Roh kita tetap panas, roh kita tetap on fire, kita tetap bernyala-nyala, kita tetap bergairah buat Tuhan. Jangan kasih kendor. Amin. Demikianlah sharing firman Tuhan buat setiap kita malam hari ini. Semangat terus, bergairah terus, bernyala-nyala terus, panas terus buat Tuhan. Amin. Semua diberkati, amin. Semuanya semangat, oke. Demikianlah firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita bersama-sama, kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, Bapakku datang. Tidak usah takut, tidak usah cemas. Nyanyi haleluya. Yang saya suka ada sebuah statement, don't worry, just worship. Amin. Supaya kita tetap bisa bersuka cita dalam pengharapan kita kepada Kristus. Sembah Tuhan malam hari ini. Angkat suaramu dimanapun engkau berada. Bawa penyembahanmu yang terbaik bagi Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya.
Kami mau tetap setia. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersuka cita dalam setiap pengharapan kami. Karena kami tahu kepada siapa kami berharap ya Tuhan. Kami berharap kepada Allah yang hidup. Kami berharap kepada Allah yang besar. Allah yang setia. Allah yang berjanji dan tak pernah sekalipun Kau meninggalkan janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Janji-janji-Mu itulah yang membuat kami hidup. Kami mau selalu melekat, kami mau selalu menyembah, kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Kami mau selalu roh kami bernyala-nyala, kami mau selalu panas, kami mau selalu on fire, apapun yang terjadi di sekitar kami. Tapi kami mau selalu bernyala-nyala buat Tuhan. Kami mau selalu mengejar Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Materaikan setiap firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Firman-Mu sungguh menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Dan teruslah berbicara ke setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, saya percaya setiap kalian semuanya, anak-anak AOG dimanapun berada, pasti sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Rika atau Pastor Rika pada malam hari ini. Amin. Dan setiap anak-anak muda dari kota manapun, dari aras gereja manapun, setiap kalian semuanya pasti juga sangat terberkati semuanya. Oke, tetap semangat, tetap miliki roh yang bernyala-nyala di dalam Tuhan, dan terus kita AOG Live Spring Ministry terus akan melayani setiap Anda semuanya meskipun melalui media live streaming pada malam hari ini. Oke, sampai ketemu di ibadah berikutnya hari Minggu besok, ada ibadah jam 5 sore, dan kembali lagi hari Sabtu besok kita akan kembali lagi ibadah live streaming lagi, dan mungkin nanti ada ibadah Youth Worship Night atau ibadah-ibadah yang lainnya akan kami infokan lebih lanjut lagi. Sebelum kita tutup, saya rindu setiap anak-anak AOG dimanapun berada, dan setiap kalian semua anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda, gereja-gereja Tuhan, yuk malam hari ini sama-sama kita berdoa untuk generasi muda, untuk anak-anak muda. Karena saya percaya, kita percaya selesai virus COVID-19 ini selesai atau tidak ada lagi, tuayan anak-anak muda itu akan luar biasa datang kepada Tuhan melalui pelayanan Anda semuanya. Tetap semangat, percayalah, generasi muda ini akan siap dituai. Oleh karena itu malam hari ini, izinkan saya untuk mengajak setiap kali semuanya untuk kita bersama-sama berdoa untuk generasi muda saat ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu.
dalam hitungan yang ketiga, mari kita sama-sama kita akan doa kita. Kita berdoa buat generasi ini. Terus kita berdoa buat generasi ini. Terus kita berdoa, kita fokus buat generasi ini. Kita berdoa, kita rebut generasi ini dengan segala macam problematika kehidupan mereka, dengan segala macam permasalahan hidup mereka. Kita rebut mereka, kita doakan mereka, curahkan kasih Tuhan atas mereka. Kita berdoa dalam hitungan kita berdoa untuk mereka setiap semuanya. Di dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Kami berdoa Tuhan, malam hari ini terus dan terus Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa buat generasi muda malam hari ini. Dalam nama Yesus, ini waktunya Tuhan, ini tahunnya Tuhan. Tuayan muda, tapi di provinsi-provinsi lain, tapi di kota-kota lain, tapi di seluruh Indonesia, tuayan generasi muda itu terjadi luar biasa. Di dalam nama Yesus, ini waktunya Tuhan, ini waktumu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, yang kami percaya, yang tak pernah kami pikirkan, kami bayangkan. Anak-anak muda itu yang ada di klub-klub malam, yang ada di warnet, yang ada di pinggir jalan, yang ada di tempat-tempat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, Engkau akan membawa mereka, Engkau akan melawat mereka, Engkau akan memulihkan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kasih-Mu kembali akan Kau curahkan kepada anak-anak muda yang sudah pernah memecah kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap anak-anak muda yang pernah merasakan kasih mula-mula, anak-anak muda yang pernah merasakan cinta-Mu, tapi hari-hari ini jauh lari kepadamu, dan mereka entah berantah entah kemana. Tapi malam hari ini kami berdoa, kami percaya kasih-Mu yang luar biasa itu, yang tergantung di kayu salib itu, tercurah, melawat kembali, memulihkan kembali setiap anak-anak muda yang ada di bangsa ini, khususnya di kota Bandar Lampung ini Tuhan. Kami mengasihi generasi ini seperti Kau mengasihi kami dan mengasihi generasi ini Tuhan. Terus berikan hati-Mu atas kami. Terus berikan Tuhan Roh-Mu, hati-Mu yang luar biasa itu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak AOG dimanapun berada. Setiap anak-anak AOG yang ada di rumah, yang ada di kosan, yang ada di perjalanan. Kami berdoa, kami topang doa malam hari ini dari tempat ini. Mereka semua dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa, kami topang malam hari ini yang orang tua mereka mungkin sudah dirumahkan, yang orang tua mereka mungkin sudah tidak bekerja lagi, yang orang tua mereka saat ini mungkin susah, yang saat ini mungkin orang tua mereka usahanya sudah merosot Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, berkati orang-orang tua dari anak-anak AOG pada malam hari ini, dan berkati anak-anak AOG juga pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terus lawat anak-anak AOG-Mu yang ada di pelayanan AOG ini di kota Bandar Lampung tercinta ini, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak AOG. Berkati mereka Tuhan, Kau mengasihi mereka, peluk mereka, jamah mereka. Terus curahkan kasih-Mu atas mereka, bakar api dan hati roh mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Lainnya aja aku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Oh, seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, sebelum kami pulang kami dulu menerima berkat daripada-Mu. Saudaraku, angkat tanganmu ke surga dan terima berkat. Kasih karunia Allah yang luar biasa memberkati kita semua. Sekarang dan selamanya Allah itu telah memberkati kita dan mencurahkan luar biasa berkat-berkatnya bagi kita. Cinta kasih-Mu yang luar biasa telah tercurah bagi kita. Sekarang dan selamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Minggu.